Wahai pemuda-pemudi, jika hatimu dilanda asmara cinta, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Kapan kau menemukan pasanganmu cerewet, jangan kau berkata cerewet itu jelek, enggak. Dan dari sini juga para orang tua harus punya kecerdasan. Para orang tua harus punya kepekaan. Akhlak mulia ini adalah sumber dari segala keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita ketika anak mulai mengenal lawan jenis? Mengenal lawan jenis bagi seorang anak bukan hal yang dilarang. Kehidupan bermasyarakat, muamalah dengan sesama manusia tentu hal yang wajar. Mengenal temannya, apakah itu si perempuan, apakah itu si laki-laki, akan tetapi tetap orang tua harus punya kewaspadaan. Orang tua harus tetap waspada agar supaya anaknya memiliki pergaulan yang sehat, anaknya memiliki pergaulan yang tetap membangun dari pergaulan tersebut akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia. Maka dari sini, kapan kita menemukan anak kita sudah mengenal lawan jenis, maka setidaknya hal yang perlu dihadirkan saat itu adalah anak diajak berkomunikasi. Diajak berkomunikasi dalam irama apa? Digugah kejujurannya. Apakah di situ sudah mulai ada rasa di dalam ia mengenal lawan jenis, ataukah wajar-wajar saja? Karena jangan sampai anak itu diam-diam menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Ia harus terbuka kepada orang tuanya, khususnya dalam urusan rasa kepada lawan jenis. Karena hal ini kalau tidak disikapi dengan keterbukaan, transparansi, maka khawatir akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka bangun komunikasi yang baik. Orang tua pura-pura sambil berkata, nak, kamu sudah dewasa, kamu sudah mulai sering nih lama-lama bersisir di depan kaca, kamu sudah mulai serius nih kamu berdandan, ada apa. Jadi dipancing komunikasi agar supaya ada keterbukaan. Kapan si anak tersebut ternyata di saat diajak komunikasi nggak mau terbuka, orang tua jangan putus asa di situ. Terus dengan segala macam cara diajak terus ngobrol. Atau mungkin orang tua sewaktu-waktu mungkin menisbatkan kepada orang tuanya atau menisbatkan kepada mimpi. Aku tadi malam mimpi kamu seperti ini lagi main ada di taman. Kemudian kamu senyum-senyum sendiri, ini ada apa? Terus dipancing-pancing sehingga ada keterbukaan. Kapan anak sudah terbuka dalam urusan dia mengenal lawan jenis? Iya, aku sudah mengenal nama Fulanah binti Fulan. Fulanah binti Fulan, aku sudah mengenal perempuan ini, aku sudah mengenal perempuan itu. Maka kalau sudah anak terbuka seperti itu, tolong diapresiasi. Tolong dianggap, nak, bagus kamu. Kamu jadi anak yang jujur ya. Selalu terbuka kepada orang tua. Ini satu. Loh, kalau sudah ada keterbukaan seperti itu, maka masuklah kepada tips yang kedua. Apa tips yang kedua? Diarahkan. Nak, boleh kenal sama dia. Tapi ingat ya nak, kenalmu hanya ada sebatas teman. Kenalmu hanya sebatas mungkin belajar kelompok. Kenalmu adalah sebatas kita les bareng. Kenalmu hanya sebatas komunikasi urusan dalam urusan pendidikan. Tidak perlu komunikasi sampai hal-hal yang jauh. Jadi diarahkan. Bagaimana dia harus di dalam komunikasi. Diarahkan. Kemudian dalam irama mengarahkan di sini juga harus ada norma-norma yang harus dipatuhi. Awas, jangan sampai cita-citamu tidak terkejar gara-gara mengenal seperti ini. Dan tolong, perkenalan seperti ini harus ada hikmahnya. Perkenalan seperti ini harus ada buahnya. Artinya apa? Biasanya orang kalau sudah punya kenalan banyak, tentu relasinya pun banyak, pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak. Sehingga dengan engkau banyak teman ini, otomatis wawasanmu lebih. Artinya
dengan engkau berteman dengan lawan jenis itu ada hal manfaat yang bisa diambil. Maka diarahkan. Sehingga di saat engkau berteman dengan orang tersebut, maka engkau bisa mengambil kejujuran dia. Di saat kau berteman dengan dia, kamu bisa mengambil kesetiaan dia. Mengambil kesetiaan dia. Bahkan kalau memang sudah diarahkan seperti ini, tak taunya sang anak lebih terbuka lagi, lebih terbuka lagi, lebih terbuka lagi. Dalam irama lebih terbuka tersebut mungkin sang anak berkata, Umi, Abah, kayaknya saya ada rasa dengan dia. Kayaknya saya ada rasa dengan dia. Loh, kapan kalau sang anak sudah ngomong kayak gitu, maka resep yang ketiga apa? Respon dengan tepat. Respon dengan tepat dan cepat. Respon dengan tepat dan cepat. Maksudnya bagaimana? Jika sang anak sudah mengutarakan ada rasa dengan dia, maka ayo direspon dengan cepat dan tepat dengan cara apa? Kriteria-kriteria yang menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan. Nah, kunci kemuliaan di dalam engkau mengutarakan cinta, kunci kemuliaan di dalam engkau mengagungkan cinta yang fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, ini harus ada kiat-kiatnya. Harus ada kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya apa? Ketahuilah, manusia diciptakan oleh Allah saling mengenal. Manusia diciptakan oleh Allah saling menghormati, saling menghargai. Nah, di balik makna penghargaan tersebut ada hal yang tepat untuk kamu mengagumi dia. Harus ada hal yang tepat kamu untuk mengagumi dia. Artinya apa? Kapan kamu sudah mulai ada rasa dengan dia, maka jadikan logikamu ini berpikir. Akalmu ini berkembang. Dengan cara apa? Kenapa saya kok bisa kagum sama dia? Apa yang menjadikan kagum? Maka dari sini orang tua memberikan respon yang cepat, tepat dengan bagaimana mengagumi seseorang. Cara mengagumi seseorang bagaimana? Tentu kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempersunting seseorang, menjadikan orang berarti di dalam kehidupan kita, menjadi orang yang bermakna di dalam kehidupan kita, setidaknya pilih salah satu dari 4. Pilih salah satu dari 4. Yang pertama, ya kecantikannya, kegantengannya. Kecantikannya, kegantengannya. Kedua adalah nasabnya, nasab keturunan yang bagus. Yang ketiga, kekayaannya. Dan yang keempat adalah agamanya. Agamanya, perangai akhlak yang mulia, soleh-solehannya. Dan tekankan, yang paling utama dari 4 itu adalah agamanya. Maka jangan kamu menaruh rasa kepada siapapun kecuali karena agamanya, kesolehannya, kehebatannya. Dan rasa mencintai, rasa mengagumi kepada seseorang itu adalah hal wajar. Diboleh-bolehkan saja. Akan tetapi harus dikasih perkembangan, dikasih wawasan agar supaya jangan sampai kagumanmu itu berbuah kagum syahwat. Pengidolanmu itu ternyata berbuah pengidolan gara-gara urusan hawa nafsu. Loh, kalau sudah kagummu urusan hawa nafsu, pengidolanmu urusan hawa nafsu, sehingga tidak lagi yang namanya cinta itu adalah adil. Tidak lagi cinta itu akan seimbang. Kenapa? Hawa nafsu akan lebih berpotensi untuk menggerakkan semua keinginan-keinginan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga saat itu akan menjadikan orang tua malu, gurunya malu, dan puncaknya adalah kita menjadikan sebab tercorengnya syariat Islam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi respon cepat dan tepat, kasih arahan-arahan, kasih kriteria-kriteria. Nak, kamu boleh mengenali dia, tapi cek bagaimana kesolehan dia, bagaimana solehnya dia. Oh, saya kenal dia itu kagum dia karena hafal Al-Quran. Oh, saya kagum sama dia itu Masya Allah puasa Senin Kemisnya rajin. Oh, saya kagum sama dia itu Masya Allah sholat berjamaahnya. Oh, saya kagum sama dia itu karena berbakti kepada orang tua, perhatian dengan orang tuanya. Oh, saya kagum sama dia itu karena ahli infak sedekah. Jadi, jadikan kekagumanmu itu yang paling menonjol, yang paling besar karena kesoleh-solehannya. Bukan karena kecantikannya tadi itu. Kalau cantik, nah cantik itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, dan sebentar lagi cantik itu akan hilang. Maka jangan sampai engkau tertambat hatimu gara-gara unsur kecantikan. Boleh unsur kecantikan gak apa-apa, tapi lebih banyak adalah unsur agamanya. Lah, kalau sudah direspon dengan cepat seperti ini, anak akan mikir, oh, orang tuaku memperbolehkan aku mengidolakan seseorang gara-gara akhlaknya, gara-gara agamanya. Otomatis di saat dia mengagumi si A, fulana tadi, lah kok ternyata akhlaknya gak masuk, otomatis dia pelan-pelan
akan membiaskan rasa yang ada di dalam hatinya, nggak masuk kriteria orang tua saya. Nggak masuk ini, nggak masuk. Karena akhlaknya nggak baik. Ternyata dengan orang tua berani. Dengan gurunya berani. Dengan teman-temannya nggak santun. Berarti kalau kayak gini ini nggak bisa kita idolakan. Sehingga dia mencari lagi idola-idola yang memenuhi kriteria yang diinginkan seperti orang tuanya. Seperti itu. Nah kalau sudah direspon tepat dan cepat seperti itu, maka tip yang keempat apa? Kontrol kesehari-hariannya. Kontrol kesehari-hariannya. Artinya apa? Karena anak ini sudah mulai ada rasa di dalam lawan jenis, maka kamu cek pergaulannya bagaimana. Media sosmednya bagaimana. Pemakaian HP-nya bagaimana. Pemakaian laptopnya bagaimana. Karena orang kalau sudah ada rasa, ini cenderung semua kekuatannya, semua gerak-geriknya ini difokuskan kepada apa yang menjadikan rasa di dalam hatinya itu. Maka dikontrol saat ini. Dikontrol dalam arti apa? Ada batas-batas. Nah, ayo belajar yang serius, belajar yang sungguh-sungguh, berangkat pagi, pulang sore. Nggak boleh ada telat. Nah, nggak boleh ada. Jadi mulai dikontrol. Mulai dikontrol. Sehingga apa? Kesempatan-kesempatan yang ia cari untuk ia aplikasikan dari kesempatan-kesempatan yang nggak bagus, itu otomatis terkikis. Terkikis gara-gara dikontrol. Kemudian medianya juga dikontrol. Dalam arti medianya dikontrol mungkin sesaat boleh buka YouTube, sesaat tidak. Yang difokuskan hanya WhatsApp saja, Facebook tidak. Lah ini pengontrolan seperti ini penting agar supaya anak ini tidak kebablasan kenal lawan jenis. Kenapa ada orang tuanya sampai ditinggal, ayah ibundanya ditinggal lebih memilih yang baru kenal dari lawan jenis tersebut? Kenapa? Karena orang tua belum mengajak komunikasi, belum mengarahkan, belum merespon cepat dan tepat, dan belum ada kontrol. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, di saat si buah hati kita sudah mulai mengenal lawan jenis, itu bukan masalah. Akan tetapi ini adalah kedewasaan dia, ini adalah cara berpikir dia akan berkembang menjadi orang yang wajar, normal, tinggal kita pandai-pandai mengarahkan, pandai-pandai mengajak komunikasi, respon dengan cepat dan tepat, kemudian dikontrol kesehariannya. Kapan di saat sudah dikontrol kesehariannya seperti itu, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak yang pemanut dengan kita, dan anak kita pun akan mendapatkan jodoh yang sempurna sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.